kembali lagi bersama saya di dalam acara Bincang Kampus Biro Humas Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan, saya Sekar Ayu yang biasanya memandu acara Bincang Kampus, tapi sudah lama ya tidak bertemu dengan saya karena pada episode sebelumnya dipandu oleh rekan saya Andika Iswardana yang membahas tentang UMKM. Jangan lupa ya ditonton, linknya ada di atas ini. Bukan hanya table manner, tapi acara ini juga menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. Irmulan Sati. Beliau akan membawakan terkait grooming. Apa itu grooming? Nanti kita akan berbicara dengan beliau karena beliau merupakan praktisi PR dan juga salah satu dosen di universitas ternama di Jakarta. Dan narasumber yang kedua yaitu akan memberikan motivasi kepada mahasiswa Universitas Dian Nusantara, khususnya mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Dr. Andi Taletinglangi. Dan beliau merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. Nanti kita akan berbincang dengan beliau. Tunggu ya, yuk ikutin kita melihat keseruan acara Table Manner kali ini. Oh iya, aku belum kasih tahu ya ke kawan Undira bahwa acara Table Manner ini bertemakan Nusantara. Dan nanti mahasiswa Undira di dalam menggunakan pakaian adat, khususnya untuk yang wanita menggunakan kebaya. Ini merupakan bentuk kecintaan mahasiswa Universitas Nusantara dengan Nusantara. Yuk. Kawan Undira, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber grooming di acara Table Manner Grooming and Beauty Class yang diselenggarakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Dian Nusantara. Sudah bersama dengan saya, ini ada Ibu Dr. Irmulan Sati. Ya, halo, selamat sore. Ibu sudah hadir. Apa kabar, Mbak Sekar? Terima kasih sama-sama undangannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Jadi Ibu Dr. Irmulan ini merupakan dosen dan praktisi PR ya Bu ya? Ya, betul. Sudah malang melintang di dunia public relation. Siap. Ya Bu. Oke Ibu, kita berbicara tentang grooming Ibu. Ya. Di mana yang saya tahu bahwa grooming itu adalah personality development. Ya. Termasuk juga dengan tata cara dan etika. Baik etika makan, etika berbicara, bertamu, dan lain-lainnya. Betul. Boleh Ibu dijelaskan ke kawan Undira secara luas grooming itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih Universitas Dian Nusantara telah mengundang saya di sini dalam acara yang sangat luar biasa. Selamat dulu buat kawan-kawan Undira nyebutnya ya. Terima kasih. Baik, jadi pada dasarnya untuk grooming memang banyak sekali terminologi ya, banyak sekali konsep ataupun penjelasan yang menaunginya ya. Karena basis saya adalah ilmu komunikasi, kemudian public relation, jadi saya lebih prefer mengarahkan mereka untuk ke basis itu gitu ya, ke komunikasi dan ke PR-nya.
Kalau grooming sendiri sebenarnya kan lebih kepada tata cara ya, kemudian bagaimana berpakaian, bagaimana hairdo, bagaimana pengelolaan make up, makan dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri sebagai dasar di komunikasi dan PR, grooming menurut pemahaman saya adalah tata kelola individu dalam berkomunikasi, dalam berpikir, dalam bertindak, dan berinteraksi, baik dari lingkungan kelompok, antar personal ataupun dalam proses komunikasi di organisasi dan masyarakat tentunya ya. Karena di dalamnya itu banyak sekali poin-poin. Jadi kayak misalnya tadi saya sebutkan masuk yang sifatnya bagaimana mereka berpikir, bertindak dan beraktivitas dengan teman. Tentu berbeda pada saat ketemu dengan klien misalnya gitu ya. Pada saat mereka bertemu dengan konsumen misalnya gitu. Pada saat bertemu dengan pimpinan ataupun dengan komunitas misalnya, baik cara makannya, cara berbicaranya, sikapnya, bahkan cara jalan, bahkan baju apa yang dia harus kenakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ke kantor, bajunya ya kalau bisa ya SOP kantor, bukan baju yang bisa dipakai untuk ketemu dengan misalnya teman gitu ya, atau waktu hangout atau apa misalnya. Pas ketemu dengan konsumen, proses komunikasinya bagaimana. Jadi grooming itu lebih kepada individu mampu mengaplikasikan semua kebutuhan tadi untuk berbagai macam aspek. Kenapa? Pada akhirnya nanti mereka akan menjadi atau menjaga personal reputation-nya, reputasi individunya. Nah, kalau sudah terbentuk reputasi individu, nanti larinya ke reputasi organisasi. Jadi memang grooming itu hal yang kecil, teknis, tapi ternyata berpengaruh besar, Mbak, terhadap kelancaran, efektivitas komunikasi dalam organisasi. Nah, ini pas banget ya untuk teman-teman mahasiswa, kawan-kawan Undira yang fokus di PR dan komunikasi gitu. Jadi nggak hanya sekedar outer lookingnya mungkin bagus dari sisi make up gitu ya, tata kelola baju, pakai sepatu, jalan tas dan lain sebagainya, matching lah kalau bahasa anak sekarang ya. Tapi jangan lupa juga ada juga yang nggak matching banget. Jadi atasannya merah, bawahnya mungkin kuning misalnya nabrak gitu ya, nabrak gitu ya. Walaupun kalau di color wheel itu boleh. Jadi posisinya kalau dalam tata kelola warna boleh nabrak-nabrak sebenarnya, nggak harus matching satu sama lain. Tapi itu menjadi sebuah alternatif ya, jika pada saat ketemu dengan klien bisa nggak sih pakai baju kayak gitu, mungkin bisa. Tapi saat masuk kantor kan harus ada SOP sendiri gitu ya. Termasuk pada saat nanti bersosial media, saat terima telepon, saat duduk. Nah ini teman-teman diharapkan, kawan-kawan diharapkan mampu memilah nih mana ranah pribadinya, private-nya, mana ranah publiknya, sehingga pada saat menerapkan grooming benar-benar mengacu pada di mana dia kawan-kawan berada. Jadi jangan sampai nanti saltum ya, salah kostum atau salah komunikasi gitu ya. Jadi mengganggu juga nanti larinya pasti akan ke organisasi. Betul. Karena profesi apapun yang nanti kawan-kawan tekuni di bidang komunikasi, misalnya jadi presenter, kayak Mbak Sekar di humas gitu ya, atau di marketing misalnya, atau sebagai MC atau apa. Nah, tentu pemetaan kemampuan mana ranah privat, mana ranah publik itu menjadi penting sehingga bisa membedakan. Nah, ini skill yang sangat luar biasa saya rasa untuk kawan-kawan Undira miliki gitu. Gitu, Mbak. Ya, Ibu. Tadi Ibu berbicara tentang perusahaan juga ya kan, Ya, bahwa betul. grooming itu tidak hanya untuk diri kita, tapi itu berimpact untuk perusahaan. Betul. Semua lini bisnis, Ibu, mungkin berbeda-beda ya, Bu ya, tapi tetap kita harus memahami grooming itu. Nah, sebenarnya Bu, standarnya apakah ada? Karena setiap bisnis itu kan beda-beda. Mungkin Betul. dia ada yang bekerjanya di luar lapangan, betul, gitu ada yang kan. office, Ada yang di ya, office. Itu bagaimana Bu untuk standarnya sendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk standar itu ada ya. Kita punya namanya professional image ya. Jadi standar code of conduct etik dari masing-masing profesi. Misalnya kalau seorang PR code of conduct-nya apa, seorang bidang iklan misalnya code of conduct-nya apa. Sebagai profesi ada, jadi masing-masing. Nah, dari situ turunannya kemana-mana. Jadi kita sebenarnya sebelum masuk kepada pekerjaan apa nih yang akan kita geluti, tentu pahami dulu code of conduct-nya.
Jadi kalau misalnya kita di PR nih, Mbak Sekar, ya misalnya code of conduct seorang PR harus apa? Misalnya dia jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau menjadi seorang wartawan, menjadi seorang dokter misalnya gitu ya, kan code of conduct-nya masing-masing ada. Itu satu. Yang kedua, untuk grooming sendiri yang terkait dengan aplikasi, misalnya bajunya harus bagaimana misalnya gitu ya, make up-nya harus bagaimana, itu prosedur standar ada, hanya memang masing-masing tergantung kepada situasi di mana kawan-kawan berada. Jadi kalau misalnya di kantor, atau pada saat di lapangan, atau pada saat nanti ketemu dengan klien, atau mungkin pada saat kegiatan outdoor misalnya ada CSR activity atau apa, tentu menyesuaikan saya rasa Mbak. Jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi itu saya rasa tepat untuk menerapkan praktek-praktek grooming itu Mbak. Oke, baik. Ibu, tadi Ibu berbicara tentang aplikasi grooming. Betul. Saya melihat di materi Ibu bahwa grooming ini dapat diaplikasikan di dalam komunikasi antar budaya. Betul. Boleh Ya. dijelaskan Ibu, Ya. apa hubungannya antara itu? Ya, jadi Mbak Sekar posisinya teman-teman Undira juga. Jadi kalau dalam proses kan kalau kita ketemu dengan teman sebaya udah biasa ya Mbak Sekar ya. Jadi posisinya udah yang ngobrolnya matching enak gitu ya. Blending langsung. Tapi kalau dengan teman-teman atau orang-orang baru yang notabene berbeda budaya, misalnya kita di Indonesia misalnya ketemu dengan kawan-kawan kita yang dari Malaysia atau mungkin dari Brunei, dari Amerika, dari Australia. Nah, berarti harus ada pemahaman dulu nih, kira-kira karakter budaya mereka seperti apa. Ada namanya international grooming, jadi kayak table manner itu sebenarnya international grooming. Tapi kalau misalnya kita masuk di wilayah di lokasi-lokasi di daerah, itu mungkin tidak perlu menggunakan sendok ya, malah mereka lebih suka pakai tangan misalnya. Bahkan ada international grooming kalau misalnya dari Asia misalnya, ada juga yang lebih senang menggunakan tangan ya misalnya. Nah, ini berarti pilihan-pilihan etiket ya, pilihan-pilihan international grooming mana yang akan kita pilih. Satu, yang kedua, kenapa kok harus mempelajari komunikasi antar budaya sih gitu kan? Penting untuk teman-teman terutama yang bergerak di industri PR dan komunikasi ya. Kenapa? Karena bakal ketemu dengan orang berbeda. Jangan sampai nanti kalau kita nih pada saat kondisi lobby negosiasi, harusnya kita makan dulu misalnya etiketnya ya, baru ngobrol. Tapi ada juga kelompok budaya yang efisiensinya tinggi, jadi mereka nggak usah makan, kita langsung aja to the point ngomong. Jadi ini yang low context gitu ya. Kalau high context, nanti dulu ngobrol dulu, muter-muter dulu, bincang-bincang dulu banyak, makan dulu, bahkan ada yang cemil-cemilan dulu, jadi muter-muter baru ngomong intinya dari. Nah, kalau yang low konteks mungkin kita nggak perlu banyak makan, to the point aja. Apa nih kegiatan? Kita akan membahas tentang strategi pemasaran misalnya, lebih negosiasi di bidang pasar atau apa misalnya. Jadi memang pada saat nanti kita masuk dalam konteks komunikasi antar budaya, kajian-kajian atau aplikasinya itu luas. Dan teman-teman kawan-kawan Undira harus pelajari itu satu, kita akan ketemu dengan budaya apa. Kalau misalnya kita akan ketemu dengan orang Jepang atau orang Cina misalnya, atau orang Eropa, Amerika atau Inggris misalnya, yang notabene kalau di Asia itu high context, jadi kita pasti akan dijamu dulu, say hello dulu, sapaannya itu pasti gimana orang tua, gimana anak, gimana kabar kakak dan sebagainya. Tapi kalau pada saat kita ketemu dengan yang low context, nggak perlu pakai basa-basi gitu, udah hajar aja. Gimana project kita jadi nggak gitu. Jadi kesannya memang ini kok gimana sih? Nah, itu kalau yang shock culture seperti itu harus dimanage dari awal, sehingga kalau maka di ulasan saya, petakan dulu kita mau ketemu dengan siapa, kita mau ngobrol dengan siapa gitu ya. Nah, kalau sudah bahasan itu sudah dikuasai, apa yang sudah kita persiapkan mulai dari make up, baju, matching segala macam itu sebagai penunjang. Nah, jadi jangan sampai udah make upnya rapi, bagus, baju kok oke, tapi pada saat diaplikasikan ke komunikasi antar budaya malah nggak nyambung tadi. Jadinya kan mungkin timbul miss ya. Nah, ya kalau miskomunikasi dalam KAB itu lebih sulit ininya. Kalau salah make up ya harus dibedak-bedak sedikit-sedikit, rambutnya dirapi-rapiin, oke. Tapi giliran kita ketemu dengan lingkungan yang antar budayanya berbeda dan kita miss di situ,
agak sulit Mbak. Betul. Karena kan dalam komunikasi itu prinsipnya irreversible ya, jadi nggak bisa diulang. Betul. Dan nggak bisa di-delete. Waduh, salah ngomong tadi saya, mestinya sama Mister ini misalnya gitu ya, harusnya saya ngomongnya begini nih. Contoh, misalnya pertama kali ketemu kan kalau kita di konteks Asia nggak apa-apa nanya gimana kabar suami istri atau keluarga bapak ibu gitu ya. Tapi kalau kita di konteks yang luar, mungkin di Inggris atau Australia atau apa, mungkin nggak berani nanya. Bahkan ada yang baru kenal, Mbak, Mas, istrinya berapa gitu ya, anaknya berapa. Ini orang kok nanya-nanya. Ya, Nah, ada orang ini gitu ya, Bu, ya. ranah privat. Nah, ini yang hal seperti ini teknis sih, tapi dalam konteks grooming itu berkaitan, Mbak. Jadi saran saya grooming outernya diberesin, tapi grooming internalnya dalam konteks personality tadi, personal brandingnya itu harus dikuatkan juga, sehingga saya lebih srek untuk mengajak kawan-kawan mengarahkan tidak hanya sekedar ya wis belajar makeup, belajar makan, belajar tata cara baju, jalan selesai. Tapi innernya nggak diberesin. Nah, jadi groomingnya tuh saran saya inner dan outernya dua-duanya bisa saling apa ya, melengkapi lah gitu. Oke. Pasti mantap tuh kalau kayak gitu tuh, berhasil pasti. Jadi lebih pas ini Betul, ya. Ibu, Baik. ya. Baik. Sekarang kita bergeser sedikit ke professional image, Ibu. Iya, betul. Sejak kapan sih, Bu, professional image itu harus dibangun? Jadi pada dasarnya professional image itu dibangun sejak dini. Sejak dini itu dalam arti bukan sejak kalau proses sejak kecil mungkin dari keluarga ya dibangunnya. Memang idealnya keluarga, jadi orang tua sudah harus memahami professional image. Kenapa? Karena gini, kita kan lahir dari keluarga ya, dari rumah gitu ya. Nah, kalau dari rumah kita posisinya nggak dibangun seperti itu, nanti keluarnya juga nggak dibiasakan gitu. Satu, yang kedua, sejak kapan? Sejak teman-teman masuk ke industri. Jadi kalau kita di kampus mungkin sejak semester 1 sudah dihajar Dibina, gitu ya, dibina, dihajar dengan professional image. Di bidang apa? Di apa saja. Jadi kalau misalnya kita di PR, kalau nanti industrinya jurnalis. Kalau nanti di bidang industri marketing komunikasi, atau sekarang kan banyak tuh yang digital ya, sosial media. Bahkan professional image-nya tidak hanya sekedar bagaimana mereka misalnya gini, kebersihan tangan, kuku, gigi dan sebagainya. Tapi bagaimana menerapkan pada saat komunikasi dengan media sosial. Nah, ini yang berbahaya, Mbak. Jadi mungkin tampilan kita di sosial media cakep gitu ya, bagus banget nih, outer well manner lah pokoknya. Tapi saat masuk ke sosial media bahasanya kacau gitu ya, menghujat teman-temannya, menghujat orang lain, kemudian menghina sara dan sebagainya. Nah itu kan, waduh. Jadi antara apa yang kita performan kita di luar dan yang apa yang disampaikan di sosial media jadi bertolak belakang. Nah itu sedikit saya ulas di dalam bahasan saya juga bagaimana well manner gitu ya, well grooming pada saat menggunakan sosial media. Jadi well grooming, well manner itu tidak hanya dari sisi cakep, cantik, bagus dan dari tata kelola baju dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Nah, bangunannya adalah tadi karena profesi PR kan menuntut keterpercayaan ya Mbak Sekar. Jadi kita kan menjadi representasi organisasi nih. Betul. Jadi kalau misalnya posisinya kita nggak dipercaya oleh komunitas, oleh konsumen, nah terus organisasi kita bagaimana, perusahaan kita keberlanjutannya bagaimana gitu. Terus ke dalam, ke karyawan, bagaimana pada saat kita berkomunikasi dengan karyawan, dengan pimpinan, kita dipercaya gitu. Soal how to communicate, saya rasa masing-masing orang punya style, jadi punya dialek ya. Jadi kalau saya kebetulan orang Jawa, mungkin dialek saya tampak, oh ini orang Jawa nih pasti nanti. Kalau nanti Mbak Sekar dialeknya apalagi beda lagi, ketemu dengan teman-teman yang lain beda lagi. Nah ini saya rasa itu jadi kita hidup dengan kekhasan masing-masing. Kadang-kadang kita kalau teman-teman milenial nih sukanya yang nggak mudah diatur ya Mbak ya. Sedangkan kita kan diatur semua nih, harus bajunya begini, sepatunya begini, harus yang begini. Waduh, milenial pasti wah gimana saya lepas dari aturan-aturan grooming itu yang sedikit banyak mengganggu gitu ya. Jadi kalau saran saya, kawan-kawan Undira sebaiknya be yourself aja, jadi diri sendiri. Jadi nggak perlu, oh teman saya kok rambutnya disasak jadi bagus ya Bu. Lah saya kalau mau ikutan, saya mau ikutan, nah nanti tambah,
beruntus nggak karu-karuan ya, itu rugi nanti kan, jadi malah merugikan mengganggu diri sendiri, merugikan perusahaan juga. Kalau kita bekerja, betul. kan, Bu, ya? Jadi sebaiknya jadi diri sendiri. Nah, ternyata komunikasi antar budaya, professional image, kemudian grooming, teknik diaplikasikan dalam organisasi itu saling berkaitan, Mbak. Jadi berkelindan satu sama lain. Dari mana dulu? Ya, kok bisa tiga-tiganya dipelajari bersamaan? Karena kan itu saling berhubungan ya satu sama lain, ya, betul. Saya tertarik dengan apa yang tadi Ibu sampaikan terkait sosial media. Karena yang saya lihat, saya waktu kuliah itu sudah diajarkan bersosial media yang baik gitu kan. Karena dari sosial media ini ketika kita bekerja, sekarang HR sudah lebih canggih ya, Bu, ya. Mereka melihat sosial media kita gitu, bagaimana dilihat. mereka di sosial media, Betul. Ibu. Boleh nggak, Bu, dikasih tips kepada mahasiswa Undira nih, Bu? Karena mahasiswa Undira kan milenial ya, Bu, ya. Sangat, iya. Yang memang harus dididik untuk tingkah laku, perilaku, dan etiketnya gitu, Bu, di sosial media. Boleh dijelaskan tipsnya? Jadi kawan-kawan Undira posisinya pada saat nanti sekarang kan apa yang kita lakukan sekarang kan udah langsung masuk di Instagram masing-masing ya. Wah, ini tag foto dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sudah mulai tadi mana ranah private, mana ranah publik. Kalau ranah private misalnya putus sama pacar, ya sudahlah, nggak usah terlalu di expose gitu ya. Kalaupun di expose ya mungkin yang gimmick-gimmicknya saja untuk memberi lucu-lucu atau gimana ya. Biar nggak galau. Biar nggak galau dan biar teman-temannya kan pasti dilihat teman-temannya kan, mereka di scroll, dilihatin ini lucu-lucu nih misalnya gitu. Ataupun teman-teman harus juga mencoba menyampaikan sesuatu dengan kemasan gitu ya, di packaging gitu ya. Jadi nggak directly hal-hal yang sifatnya negatif, tapi mungkin dibuat setting lucu atau setting yang ini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, hindari hal-hal yang berbau sara. Ini agak-agak sensitif. Kenapa? By the way kan sudah hasil riset ya, kalau netizen Indonesia paling julid ya ternyata, dan itu si perusahaan yang merilis akhirnya langsung diblok ya sama mereka. Nah, ini kan jadi peringatan juga buat kita sebenarnya pada saat sharing, kemudian pada saat menyampaikan hal-hal yang sifatnya personal di sosial media, kalau menurut saya sih sebaiknya nggak usah gitu. Kenapa? Karena itu juga akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi mungkin pilih saja aspek-aspek yang relevan dengan kondisi teman-teman. Apalagi kalau nanti sudah masuk di perusahaan ya, Mbak ya. Jadi akan dilihat oleh kompetitor, dilihat oleh pimpinan, oleh karyawan gitu ya. Yang sifatnya positif. Tapi bukan berarti hal-hal yang lucu-lucu nggak boleh, bisa saja sih sepanjang tadi ada kemasan. Jadi lebih well literate lah posisinya ya. Jadi ada well manner, well grooming, well literate, sama yang terkait dengan kemampuan untuk writing ya, Mbak. Writing skill itu penting. Jadi groomingnya tidak hanya tadi, lagi-lagi tidak hanya bertindak, berperilaku, berpikir, tapi juga bagaimana pada saat melakukan komunikasi dengan stakeholder di kanan kirinya, gitu Mbak saya rasa. Baik. Jadi kawan Undira mulai sekarang mulai ditata ya, Bu ya, untuk penggunaan sosial media. Lalu juga seperti tadi Ibu bilang writing ya, Bu ya, boleh dicoba dulu di caption, Bu, biasanya ya kan. Iya betul, dites dulu. Karena kalau kita di ilmu komunikasi itu kita harus bisa pandai berbicara, pandai menulis ya, Bu ya. Penting. Jadi nggak hanya di media sosial, tapi juga nanti pada saat bekerja di real di perusahaan kan membuat rilis ya kan, membuat laporan, proposal, bahkan yang media-media kehumasan, media-media organisasi kan banyak, tidak hanya media sosial saja. Nah, itu juga harus disiapkan kan oleh teman-teman. Jadi writing skill sangat penting gitu untuk dikembangkan ya. Untuk seperti kami ya, Bu ya. Iya betul. Ya, Oke, Bu, untuk pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana kita mengembangkan kepercayaan diri? Karena banyak generasi milenial ini yang masih minim untuk kepercayaan dirinya, entah karena faktor keluarga, ekonomi itu kan semua berpengaruh ya, Bu ya. Teman juga, iya betul. Boleh diberikan Ibu tipsnya agar kita tuh bisa percaya diri. Iya. Baik, jadi Mbak Sekar dan kawan-kawan Undira posisinya kalau untuk kepercayaan diri itu sebenarnya dibangun dari diri kita ya. Artinya dari sekarang teman-teman sudah harus sedikit demi sedikit memetakan
potensi. Jadi kalau di dalam proses komunikasi itu kan ada Johari window ya. Jadi mana yang sisi gelap kita, mana sisi terang kita, mana yang gelap-gelap, mana yang terang-terang, mana yang orang lain tahu, kita tidak tahu, dan seterusnya. Ibarat kata kita berada di depan cermin. Sisi mana yang dalam diri kita itu yang potensinya bagus banget digali. Misalnya, oh saya pinter nulis nih, ya sudah, saya akan tekuni nulis. Soal teman saya pintar menyanyi, nggak apa-apa. Saya nggak harus bisa menyanyi, tapi saya bisa nulis gitu. Belum tentu teman yang bisa menyanyi bisa menulis. Nah, jadi menggali potensi itu pekerjaan teman-teman sekarang. Jadi gali potensi diri, kemudian dipetakan apakah potensi itu bisa dieksplor, bahkan menjadi uang gitu ya, bahkan menghasilkan gitu. Kalau bisa lebih bagus, tapi kalaupun misalnya nggak usah khawatir. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal baru di luar sana yang belum kita eksplor, yang kita juga belum kenal, belum tahu gitu. Contoh, sekarang lagi kuliah nih, misalnya semester berapa nih, 5 atau 7 ya teman-teman ya. Nanti lulus, waduh teman-teman saya udah mulai banyak magang Bu, banyak yang kerja di sini. Oh nggak apa-apa, kenapa nggak mencoba wirausaha, misalnya gitu. Saya kan nggak ada modal, dan sebagainya. No, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang mendukung entrepreneur muda. Betul. Untuk mendapatkan pembiayaan dana, misalnya dari Kementerian Keuangan, dari perbankan syariah dan lain sebagainya. Hanya kita belum tahu aksesnya. Nah, kenapa enggak? Misalnya aktif di organisasi profesi, aktif di organisasi kemahasiswaan di kampus. Kalau sekarang mungkin ada BEM, Hima dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau masuk organisasi profesi kan mereka dapat channel ya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan berbagai macam kalangan yang aduh, tapi saya nggak bisa ngomong Bu. Nggak harus ngomong, nggak harus public speaking ini, tapi juga bisa dilakukan dengan cara menulis. Nulis di media sosial, bikin blog sendiri, bikin YouTube sendiri misalnya. Jadi untuk mengekspos apa yang kita mampu sebenarnya nggak harus dengan biaya besar, Mbak. Kalau dulu menjadi penyanyi harus punya label ya. Sekarang bikin label sendiri. Sekarang di YouTube aja sudah bisa ya, Bu, media makanya, YouTube ya Bu ya. Jadi dan itu difasilitasi. Bahkan kalau misalnya kita dimonetisasi banyak dan lebih dari 1.000 bahkan dibayar sama YouTube misalnya. Jadi mohon maaf ya, ini YouTube saya sebut nama itunya. Tapi kan nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Nah kemudian sudah menggali potensi, mengembangkan potensi, kemudian banyak bergaul dengan banyak orang, dengan teman dan sebagainya. Dan yang keempat adalah tadi be yourself. Jadi diri sendiri, nggak usah khawatir. Aduh teman saya udah jadi penyanyi nih Bu, udah menjadi ini itu yang X-Mode nih Bu. X-Mode misalnya. Nggak apa-apa, saya belum apa-apa. Lu nggak apa-apa. Karena kita pasti punya potensi yang kita tadi kita mungkin tidak tahu, orang lain tahu gitu. Mungkin bisa sharing dengan teman. Coba deh kamu tes saya apa nih ininya gitu. Bisa juga, jadi kita melakukan simulasi dengan teman yang dapat memberikan masukan yang positif buat diri kita. Jadi saya rasa nggak usah galau, nggak usah khawatir, nggak usah risau, apalagi mencoba-coba hal-hal yang negatif misalnya. Coba dilihat, karena begini, kita itu tergantung teman Mbak sebenarnya. Di mana teman kita, kalau teman kita, peer group kita itu rebahan ya, generasi rebahan. Nah, kaum rebahan, kita juga ikut rebahan juga. Kenapa? Karena mereka ogah, nggak mau saya nanti ini gitu. Jadi cari teman yang mendorong Anda untuk produktif. Jadi bahkan kalau perlu dikompetisikan gitu. Jadi semakin ketemu dengan orang yang kompetitif, jadi semakin waduh saya harus maju nih. Nah jiwa-jiwa seperti itu sudah harus mulai dibangun sejak semester 1. Jadi professional image, jiwa kewirausahaan apa segala macam itu sejak semester 1 sudah harus dibangun. Dan kawan-kawan Undira ini nggak perlu galau. Waduh Bu, teman saya begini begitu. Dia kan misalnya dari sisi finansial lebih banyak, jadi kalau untuk bikin bisnis lebih cepat karena support orang tua dan sebagainya. Nggak usah galau. Kenapa? Karena ya sudah, kita bergaul aja sama yang itu. Kenapa? Nanti siapa tahu dia butuh tenaga komunikasi. Nah kita bisa bekerja sama dengan mengaplikasikan ilmu kita kan. Nah jadi saya rasa banyak faktor yang bisa kita support, yang bisa kita fasilitasi
saya rasa di Undira banyak sekali ya potensi-potensi itu dan nggak usah khawatir saya rasa ininya teman-teman. Kalau bagi saya Ibu, nobody's perfect. Iya betul. Mungkin kekurangan orang itu adalah kelebihan saya, Iya, atau betul. kelebihan saya adalah kekurangan dari orang itu. Iya, kan, jadi Ibu, nggak usah khawatir Nggak usah sebenarnya, khawatir. santai saja. Betul sekali. Asal nggak selamanya rebahan ya, artinya nggak bergerak nanti, nggak maju-maju, mager, malas Iya, gerak nanti. Betul. Baik Ibu, berarti grooming ini, balik lagi ke grooming ya, Betul Bu, ya. Ini kemana-mana jadinya ngobrolnya ya. Jadi memang grooming ini sangat diperlukan untuk semua lini bisnis ya Bu ya. Iya, Karena semua. grooming itu juga menentukan bagaimana first impression orang kepada kita ya Bu. Iya, betul. Saya pernah dengar bahwa ada penelitian di New York University tahun 2010 bahwa hanya butuh waktu 7 detik untuk orang bisa menangkap bagaimana kita pada saat first pertama, time. Iya, ya. Ibu. Betul ya Bu seperti itu ya? Iya, Bu? jadi first impression itu sebenarnya menjadi titik tolak, walaupun itu tidak 100% benar dalam tanda petik ya, dan tidak menjadi satu-satunya cara untuk menilai seseorang. Kadang nih yang berbahaya adalah packagingnya bagus, outernya bagus, tapi setelah 1-2 kali tatap muka atau pertemuan atau berinteraksi, baru muncul tuh hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, ini antara etiket dan etika nanti larinya. Jadi mana dulu yang dibangun? Kalau yang ini yang dibangun etikanya dulu. Etikanya dulu diberesin, sehingga etika kan dari rumah yang tadi saya sebutkan ya. Jadi etika itu dari rumah, nilai tanggung jawab, kerja sama ya, jujur, mau membantu orang, misalnya mengimpresi orang dan lain sebagainya, itu dari rumah posisinya. Jadi etika dulu dirapikan, diberesin dulu. Nah setelah ini selesai, etiket baru. Nah etiket ini dalam tanda petik kalau nggak mau capek masuk salon 1-2 jam selesai. Iya. Udah cantik gitu ya, udah cakep, udah licin dah mukanya yang temen cowok mau temen cewek. Jadi cepet gitu kalau yang etiket. Tapi kalau etika ini kan ke belakang gini ya. Prosesnya itu lebih lama. Ya, Bu, ya? Ini tergantung bagaimana orang tuanya, Betul. bagaimana lingkungannya, bagaimana teman-temannya. Iya, setuju. Balik tadi kawan-kawan Undira, jadi jangan sampai kita kumpul dengan teman-teman yang nggak mampu mendorong. Ini juga berpengaruh juga, karena satu mengantuk, lainnya juga akan mengantuk. Ini nular ini masalahnya. Jadi peer group ini benar-benar berpengaruh kepada. Nah, jadi kalau di ice breaking kan sebaiknya dipecah ya, harus kesana saja. Jadi jangan sampai kumpulnya itu melulu. Betul Ibu. Nggak gaul nanti bos. Nah, kata-kata tidak gaul itu saya rasa penting untuk case ini. Jadi bagaimana first impression? Saya rasa setuju. Jadi etiket itu sangat membantu orang pada saat proses pekerjaan ya. Tapi etika lebih penting lagi. Karena nanti bagaimana dengan trust? Apalagi kita di industri komunikasi ya Mbak, kalau trust nggak dibangun kan jadinya, wah ini bapak ini bohong nih. Betul. Gimana sih laporan keuangannya kok kayaknya nggak meyakinkan ini, sedangkan ini perusahaan publik misalnya gitu. Siap, amin. Terima kasih banyak Ibu dan juga kawan Undira. Semoga bincang-bincang kali ini dapat menjadi insight yang positif bagi teman-teman semua. Dan tetap tonton Bincang Kampus Universitas Dian Nusantara. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Dadah. Baik, kawan Undira, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Viko. Ya. Bapak Viko ini merupakan manajer food and beverage dari Mercure Batavia. Bapak izin untuk sedikit bertanya, nggak banyak-banyak Bapak. Gitu, ya, ingin bertanya tentang table manner, karena nanti Bapak yang akan memandu berjalannya table manner dari acara mahasiswa kita ya Pak ya. Betul sekali. Mau bertanya, sebenarnya table manner itu apa sih Pak? Dan apa yang dipelajari lah ya? Pelajari Oke, ya. silakan. Ya sebenarnya sih untuk table manner itu sendiri ini sangat penting ya, apalagi yang mulai dari sekolah sampai masuk ke universitas dan nanti dia akan masuk ke jenjang kerja. Nah ini kita belajar yang namanya etika. Ya. Pada saat terjun di dunia kerja itu kan biasanya kita ada dinner bareng dengan rekan kerja. Nah di sanalah manner itu akan maksudnya berfungsi ya, yang akan dipakai juga. Jadi pentingnya manner itu sendiri sebetulnya kita bisa lebih go to internasional. Kadang kan kita bukan
orang Indonesia sama orang Indonesia ya, Oh banyak iya, juga kan betul. yang bule-bule juga, makanya nanti di table manner ini sendiri kita akan coba kupas habis yang namanya international table manner. Oh oke, jadi semua terkait bagaimana cara makan ya Pak ya, khususnya Betul, di dari meja cara makan, makannya. karena benar pengalaman kita ya Pak mungkin bertemu dengan klien ya Iya. kan, menemui ada perjalanan dinas di mana, ada dinner, ada lunch apa gitu kan, Betul. di meja makan pasti ada etikanya. Kita sudah selesai makan ya kan, Betul. mau ke kamar kecil mungkin ya, Betul. itu pasti akan berfungsi sekali ya Pak Dari ya. mulai cara duduknya juga ya, sampai minumnya dan semuanya. Oke, baik. Kalau misalnya nih Pak, mahasiswa Undira, mungkin ada yang saat ini nggak datang nih Pak. Iya. Boleh nggak sih dijelasin apa aja tata caranya? Oke, tata Secara caranya. lisan aja nih, biar Oh, kawan gitu. Undira yang Iya, nonton baik. paham gitu ya, kebayang Iya, gitu. iya. Sebenarnya sih tata caranya itu lebih ke etika, sikap, dan nanti kita bahas gimana sih cara duduknya juga, gimana cara minumnya gitu. Karena minum itu di table manner itu kita ada caranya sendiri juga. Terus masuk ke course by course-nya dari mulai supnya, appetizer-nya, dessert-nya, sampai nanti kita akan yang terakhir itu di coffee tea-nya. Coffee tea-nya. Jadi sebenarnya basicnya itu adalah di etika manner yang memang kita coba terapkan yang standar internasional sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Viko. Semoga nanti apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat untuk mahasiswa kami ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.